أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat karunia Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Allah senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat dan kasih sayang itu, walau terkadang atau mungkin sering kita justru membalas nikmat Allah dengan maksiat, membalas kasih sayang Allah dengan keingkaran. Namun karena Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang dan Maha Sabar atas apa yang kita lakukan kepadanya, sehingga tak turun kepada kita hukuman langsung, pembayaran cash atas kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan kepadanya, pembalas rahmat dan kasih sayangnya. Akhirnya seorang manusia merasa dirinya aman-aman aja. Entah manusia ini dirimu atau bukan, saya tidak berbicara individu, saya hanya berbicara apa yang saya saksikan di tengah kehidupan. Di sana sini, di sini dan di sana, kita melihat manusia-manusia yang mubarazah kepada Allah dengan maksiat, orang-orang yang menampilkan maksiatnya kepada Allah dan Allah tidak hukum hukuman langsung dan dia merasa aman-aman aja. Kalau itu terjadi kepada seorang amiyun, seorang orang awam, kita maklum. Namun kalau itu terjadi kepada seorang yang sudah rajin mengaji, maklum kita pun hilang. Kenapa? Karena dia sudah diingatkan oleh Allah yang namanya istidraj. Peringatan Allah itu sudah sampai kepadanya melalui lisan ustadz-ustadznya. Baik ustadz yang di Batam, ustadz yang di Jakarta, ustadz yang datang dari Kalimantan, yang datang dari Sulawesi, bahkan yang datang dari Madinah, masyayikh. Allah sudah kirim mereka kepada Anda untuk mengingatkan bahaya istidraj. Apa itu? Anda tetap melangsungkan maksiatmu dan Allah menolongmu, seolah-olah menolongmu melakukan maksiatmu itu. Seolah-olah. Kalau Anda memahami itu pertolongan Allah adalah alangkah bodohnya engkau kepada agamamu. Allah tidak pernah menolong hambanya berbuat maksiat. Allah memberikan pertolongan, kemudahan kepada maksiat sebagai hukuman atas dirimu terhadap apa yang kau lakukan kepadanya.
Maka bertaubatlah kepada Allah sebenar-benar taubat, sebagaimana yang Allah inginkan darimu, wahai muslim, wahai muslimah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Subhanallah, lisan kita fasih mengucapkannya. Pertanyaannya, apakah amal sefasih lisan? Ataukah amal hampir tak seperti lisan? Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, junjungan alam, junjungan seluruh manusia. Dan ia adalah Nabi dan Rasul untuk seluruh manusia. Siapapun dia, mulai saat dia diutus sampai dunia akan berakhir dengan kiamat kubra. Beliaulah suri tauladan manusia, beliaulah Rasul Allah kepada manusia. Jangan katakan Nabi Muhammad itulah Nabi umat Islam. Anda salah 100%. Nabi Muhammad adalah Nabi untuk seluruh manusia, bahkan manusia dan jin. Kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad adalah nabinya umat Islam, berarti selain umat Islam tak wajib mengikuti beliau. Melihat pertemuan pada malam hari yang berbahagia ini di waktu yang sebenarnya bukan waktu pengajian, di informasi yang sangat singkat yang sampai kepada Anda belum lama ini, Anda bisa menangkap suatu kebaikan besar telah terjadi di kota Batam. Mudahnya informasi telah membuat manusia gampang berkumpul untuk sebuah kebaikan atau keburukan. Dan alhamdulillah yang kita lihat sekarang dan kita saksikan adalah untuk kebaikan. Ditambah ana memperhatikan wajah-wajah yang rata-rata muda. Walau mungkin semangatnya ana lebih muda dari dia. Syai'ani la yashibbani inda syuyukh. Ada dua hal yang tak pernah tua bersama orang tua. Di antaranya semangat dan cita-cita. Banyak pemuda di hadapan saya dengan wajah-wajah yang menunjukkan mudanya. Dan apabila kita melihat wajah dan apabila kita melihat sejarah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, para pemuda yang bersama beliau secara mayoritas. Walau bersama beliau para syuyukh, namun para pemuda punya andil yang luar biasa. Semoga pemuda-pemuda Batam punya andil yang luar biasa untuk ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Kenapa para pemuda gampang mendapatkan kajian, gampang sampai kepadanya petunjuk? Karena belum sombong. Dan kenapa orang tua sering sulit mendapatkan hidayah? Karena kesombongan itu sudah melekat. Sombong bisa diakibatkan oleh harta, tahta, innova, atau usia. Saya lebih tua darimu, aku lebih mengerti darimu, aku lebih banyak makan garam. Paus berarti lebih berilmu, karena garamnya lebih banyak. Usia salah satu di antara penyebab kesombongan. Dan di antara penutup pintu hidayah adalah usia itu. Aku adalah ayahmu, bukan aku yang harus patuh kepadamu. Kamu anakku, kamu harus taat kepadaku. Akulah tetua kampung, engkau pemuda yang baru saja datang. Kebenaran bersama orang tua, bukan bersama anak muda. Dan termasuk yang dikatakan orang kepada saya 20 tahun yang lalu, anak ingusan.
anak kemarin sore. Sekarang kata-kata itu sudah hilang karena nggak ingusan lagi. Maka lanjutkanlah ketidaksombonganmu, hai pemuda, sampai mati. Dan Anda yang tua, yang mulai sombong dengan tuamu, apakah engkau mau mati dalam kesombonganmu? Kesombongan yang menutup pintu hidayah. Falsafah makan asam garam tak berlaku dalam menimba ilmu. Tua pun engkau tak berjalan di atas jalan ilmu. Engkau adalah anak kecil di hadapan anak muda yang rajin menimba ilmu. Betapa banyaknya doktor-doktor zaman sekarang sebenarnya ilmu agamanya hanya anak SD. Karena setelah SD tak lagi belajar ilmu agama seperti MDA dulu. Namun dalam ilmu dunia sudah doktor, mungkin profesor, ternyata profesor dunia anak SD akhirat. Namun dia tidak sadar SD akhirat dianggap sama dengan profesornya. Akhirnya dia katakan, saya profesor. Buka biografi hidupmu, engkau hanya belajar agama sampai SD. Setelah itu engkau tak lagi belajar agama. Berarti engkau profesor dunia, anak SD akhirat. Anak SD agama. Dan boleh jadi ada anak muda yang sebenarnya sudah profesor agama. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, terlalu banyak kita sekarang mengenal kalimat saya hijrah, saya hijrah, saya hijrah. Saya taubat, saya taubat, saya taubat. Alhamdulillah. Wa syukurulillah. Akan tapi izinkan ana pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sharing manfaat. Yang mungkin ada yang lalai dan keliru dalam manfaat tersebut, yang antum alfa untuk memikirkan manfaat itu atau alfa untuk mengetahuinya. Kita awali dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 118. Wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khullifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Kita ambil bahagian daripada ayat yang sesuai dengan tema kita saja. Wa illa ayat ini untuk 3 jam pertemuan. Yaitu firman Allah, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu." Kemudian Allah tabaraka wa taala menerima taubat mereka agar senantiasa mereka taubat. Apa makna ayat ini? Allah terima taubatnya agar mereka senantiasa taubat. Allah terima taubatnya agar mereka selalu berada di atas taubat. Ayat maknanya adalah setelah taubat, taubat lagi, taubat lagi, lagi-lagi taubat, lagi-lagi taubat, taubat lagi sampai mati. Artinya setelah taubat, bertahan di atas taubat itu sampai ajal datang menjemput. Itu dia taubat. Wahai orang-orang yang mengatakan saya taubat, ternyata taubatmu taubat sambalado. Sekarang kau tinggalkan, besok engkau kembali lagi. Sekarang dirimu berubah kepada ketaatan, setelah berubah kepada ketaatan, setelahnya engkau kembali kepada kemaksiatan. Bukan ini yang taubat. Wahai orang-orang yang mengatakan dirinya telah bertaubat dan perangainya, aku masih seperti yang dulu. Paham maksud pengajian? Paham judul?
Saya dulunya perokok, lalu saya taubat. Ternyata candu rokok datang lagi dan rokok lagi. Aku masih seperti yang dulu. Cuman bedanya, dulu aku ngerokok nggak isbal. Dulu aku ngerokok sambil isbal. Sekarang aku ngerokok sambil tidak isbal. Dulu aku ngerokok tak pakai jenggot. Sekarang aku ngerokoknya pakai jenggot. Dulu aku ngerokok bebas dimanapun aku mau. Sekarang aku ngerokoknya harus diam-diam. Sudah mulai banyak orang yang tak boleh lihat aku ngerokok. Bertemu dengan kawan-kawan pengajian, apalagi ustadz yang ngisi pengajian, aku adalah murid setianya. Di belakang aku masih seperti yang dulu. Ini satu contoh saja. Dan rokok hanya sebagai sampel. Datangkan kepadanya aneka ragam yang sangat banyak. Aku adalah orang yang sifatku emosian. Lalu aku ngaji. Di awal pengajian emosiku reda. Namun setelah itu emosiku datang lagi. Bahkan datang sekarangnya berlipat-lipat. Karena aku emosi sambil yakin aku di atas ketaatan sambil emosiku. Aku sedang memperjuangkan agama Allah dengan marah-marah. Akhi fiddin, tunjukkan kepadaku Rasul Anda marah-marah ketika berdakwah kepada orang-orang awam. Kalau Anda bertemu, potong telinga kucing. Jangan telinga saya. Apa yang kau lakukan? Engkau murka-murka ke orang awam. Sebut saja siapa orang awam itu. Anakmu, ayahmu, orang ibumu, kakakmu, tantemu, ponakanmu yang masih awam. Engkau sampaikan dakwah sambil marah-marah. Dengan pasang wajah sangar. Engkau kaitkan emosimu jahiliyah dengan dakwah yang kau anggap dakwah, dan engkau gabungkan kedua-duanya, dan engkau merasa seorang pahlawan. Engkau adalah orang yang salah jalan. Dakwah disampaikan dengan penuh sabar. Dakwah disampaikan dengan penuh lemah lembut. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan mereka pemimpin agama. Yahduna bi amrina, mereka memberikan hidayah dengan perintah kami. Lama sabaru, tatkala mereka bersabar di atas dakwah itu. Sabar di antaranya adalah lemah lembut. Sabar artinya adalah kita berikan kebaikan ke orang lain, dibalas dengan keburukan, kita nggak ngelawan. Sabar adalah kita memberikan kebaikan kepada orang lain caci maki kita, kita tak ngelawan, itu dia sabar. Nikmat kalau datang harus diambil dulu. Bismillah. Masya Allah. Kau tahu apa yang ku mau. Tapi aku tak seperti yang dulu. Akhi fiddin, Allah mengatakan lamma sabaru, tatkala kalian sabar, bukan lamma sangaru, ketika kalian sangar. Nampak? Nampak permainan syaitan? Engkau dulu emosian, sekarang masih emosian loh. Cuman engkau sekarang emosiannya pakai jenggot. Emosimu yang harusnya engkau lawan, yang harusnya engkau hilangkan, yang harusnya engkau padamkan, engkau tumbuh kembangkan, dan engkau merasa di atas jalan hidayah. Hidayah apa? Hidayah itu yang berjalan di atas ilmu. Tidak ilmu, tidak hidayah.
Hidayah itu yang berjalan sesuai dengan sunnah Rasul. Tak sesuai dengan sunnah Rasul, jalannya iblis. Perangkap syaitan. Sadarlah itu, wahai orang-orang yang ingin mengikuti sunnah Rasul. Tidak hanya dengan lisan, tapi dengan praktek amalan yang sahih. Dulu sebelum ngaji, aku manusia playboy. Sekarang aku ngaji, akhirnya godain akhwat. Namun akhwat yang digoda sekarang akhwat yang cadaran. Aku nggak mau lagi akhwat-akhwat yang tatoan. Aku nggak mau lagi akhwat-akhwat yang jual aurat. Aku mau akhwat yang nutup aurat. Artinya playboy untuk akhwat cadaran. Masih seperti yang dulu. Engkau adalah engkau, tak terjadi apapun dalam dirimu kecuali jenggotmu bertumbuh kembang dan kemudian engkau sudah mulai tidak isbal dan engkau sudah mulai hadir ke pengajian, dan jenggotmu itu tidak isbalmu itu dan duduknya engkau di pengajian membuat engkau buta terhadap sifatmu yang tidak berubah. Sebenarnya bukan buta, dibutakan syaitan. Kalau engkau taubat, wahai orang-orang yang bertaubat. Kalau engkau hijrah, wahai orang-orang yang hijrah. Hijrahmu harus bertahan. Syarat hijrah. Taubatmu harus bertahan. Syarat taubat. Ini yang saya katakan tadi, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, suatu manfaat yang mungkin selama ini hilang dari pemahaman kita, hilang dari amalan kita, hilang dari ilmu kita. Kita anggap taubat itu adalah satu paket, selesai sampai paket itu, setelahnya tak ada paketan lagi. Padahal paket taubat itu dari awal taubat sampai mati. Paket hijrah itu dari awal hijrah sampai akhirnya bertemu liang lahat. Mari masing-masing kita introspeksi diri, saudaraku. Mari masing-masing kita introspeksi diri, saudariku. Apakah saya yang dulu masih saya yang sekarang? Padahal saya sudah rajin ngaji, dulu tidak. Atau sebaliknya, apakah saya yang sekarang masih saya yang dahulu? Dalam kesalahan-kesalahanku kepada Allah, menjalankan agama, kesalahan-kesalahanku kepada Allah, bermuamalah kepada manusia, kesalahan-kesalahanku kepada Allah, dalam transaksi-transaksi dunia. Apakah aku yang dulu sama dengan yang sekarang masih? Atau apa aku yang sekarang masih aku yang dahulu? Kalau jawabannya, aku masih seperti yang dulu, engkaulah yang saya maksud. Engkaulah yang kutuju dalam kata-kataku dan nasihatku kali ini sambil aku menasihati diriku sendiri. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, satu poin penting yang harusnya kita tahu dan sadar bahwa agama tak hanya mengurus penampilan zahir. Alangkah buruknya pemahamanmu kalau engkau mengira agama itu adalah penampilan zahir saja. Titik. Kalau penampilan zahir saja itulah agama, wallahi yang pertama kali selamat munafikun kota Madinah. Sampai mereka berhasil menipu Umar bin Khattab dengan penampilan mereka. Siapa Umar? Orang yang paling ketat dalam seleksi orang-orang yang akan dia pakai untuk memimpin masyarakat. Itu jebolan. Bermanfaatkah itu untuknya ketika dia berhasil menipu Umar bin Khattab sebagai seorang muslim taat padahal munafik? Tak bermanfaat.
Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lihat lagi firman Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat yang ke-71. Atau ayat yang ke-70. Illa man amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan dia beramal amal saleh. Ayat yang ke-71, wa man taba wa amila salihah. Dan barang siapa yang taubat dan beramal saleh. Lihat, taubat dan amal soleh. Tidak taubat saja, tapi taubat diiringi dengan taat. Taubat diiringi dengan apa? Taat. Taat terbagi dua. Apa itu? Maju di saat suruh maju, berhenti di saat disuruh berhenti. Itu dia taat. Kerjakan di saat suruh kerjakan, tinggalkan di saat apa? Suruh tinggalkan. Kalau di saat suruh kerjakan Anda kerjakan juga sambil malas-malas, di saat suruh berhenti Anda rajin mengerjakannya, apakah itu namanya taat? Jawab sendiri. Ilmu sudah terlalu cukup banyak untuk menjawab itu. Maka syarat taubat adalah taubat yang kemudian diiringi dengan ketaatan. Dan bacalah sejarah para sahabat, itulah mereka. Itulah mereka. Setelah taubat berubah. Budi pekertinya berubah, kejujurannya berubah, akhlaknya berubah, pemarahnya berubah, emosionalnya berubah, kerja-kerjanya yang salah berubah. Karena mereka dibina langsung oleh guru terbaik di permukaan bumi bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena guru antum Maududi Abdullah, antum kayak begini gitu kan. Kalau sahabat dulu gurunya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah mereka orang-orang yang bertaubat, yang benar-benar bertahan di atas taubatnya. Tak lagi kembali kepada keburukan pasca taubatnya. Satu kesalahan bagi mereka setelah taubat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah petaka yang mereka takutkan. Sementara sekarang kita terlalu lalai. Habis ngaji maksiat, habis ngaji maksiat, habis ngaji maksiat, lalu kita anggap hal ini hal yang biasa. Saya udah ngaji kok. Bagi barang siapa di antara antum yang habis ngaji ini nongkrong di kafe, pertanyaannya, ngomongin apa? Kalau masih ngomongin aib orang lain, kesalahan orang lain, dia ngapain, dia kerja apa, dia ngomong apa, dia transaksi sama siapa, kesalahannya ada di mana, engkaulah yang orang yang kutuju. Engkau anak nongkrong, namun nongkrongmu yang sekarang dengan penampilan yang berbeda, itu saja, tak ada yang berbeda. Selain itu, bahkan tempat nongkrongmu pun masih tempat nongkrong yang lama. Ada musik dan atau mungkin bahkan kawan nongkrongmu masih itu juga. Wahai orang-orang yang tidak bisa menjaga lidahnya dari membicarakan aurat kaum muslimin, aib kaum muslimin, padahal orang yang mengaji, engkau yang kutuju, engkau yang kuinginkan dalam bahasan ini. Engkau dari dulu adalah orang yang rajin membicarakan aib kaum muslimin sebelum taubat. Sekarang taubat, kembali melakukan itu, engkau adalah engkau yang dahulu. Tak ada yang berubah.
Di awal surat Al-Insan, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj, nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, inna hadainahu sabila, imma syakira wa imma kafura." Kami telah tunjukkan kepada mereka dua jalan, silahkan pilih mau mengambil jalan orang yang bersyukur atau mengambil jalan orang yang kufur. Di antara makna ayat, pilihlah. Pilihan ada di hadapan matamu. Pilihlah jalan orang yang bersyukur dan pilihlah jalan orang yang kufur. Buat pilihan. Jangan jadi bencong. Syukur juga, kufur juga. Tak ada jalan di tengah-tengah saudaraku. Tak ada jalan di tengah-tengah saudariku. Mau jadi laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Jangan laki-laki, perempuan. Atau perempuannya laki-laki. Semua dunia membenci bencong. Semua dunia membenci bencong. Semua karakter manusia-manusia yang sesuai fitrah membenci karakter bencong. Cuman karena kaedah cara negara mereka saja membuat mereka terpaksa mengakui keberadaan para bencong itu. Karena terlalu besar menjunjung hak asasi manusia, asas masing-masing orang boleh memilih apapun yang dia pilih, walau hal yang dibenci manusia asal tidak mengganggu manusia. Hanya itu yang membuat mereka akhirnya mempertahankan bolehnya mereka, orang-orang ini layak untuk hidup di negara mereka. Karena hak asasi yang sudah terlalu tinggi mereka junjung. Akhirnya kesalahan yang sebenarnya setelah fitrah mereka tidak setuju, tetap harus diakui keberadaannya. Karena itu hak warga negara berbuat sesuai dengan apa yang dia mau, asal tidak mengganggu orang lain. Namun secara karakter, secara tabiat, secara fitrah, mereka pasti tidak suka aksi LGBT itu. Karena fitrah manusia sudah Allah bentuk. Laki-laki kepada wanita, wanita kepada laki-laki. Artinya apa? Orang kafir saja tak suka sifat bencong. Kalau engkau campurkan syukur dan kufur, engkaulah bencong-bencong dalam ketaatan. Engkaulah bencong-bencong pengajian. Pilih jalan ketaatan atau jalan syukur. Salah satu di antaranya. Tak ada pilihan ganda. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 150 dan 151. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya dan ingin membeda-bedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya, dan mereka mengatakan kami beriman dengan sebahagian dan kufur dengan sebahagian, dan kami ingin menjadikan jalan di antara keduanya. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka adalah orang kafir yang sebenar-benar kafir. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Dan kami sudah siapkan orang-orang kafir, untuk orang kafir itu azab yang sangat menghinakan. Kenapa? Bencong dalam pilihan ketaatan. Mau beriman, beriman. Mau kafir, kafir. Jangan iman sebahagian, kafir sebahagian. Ini untuk orang kafir. Namun ayat ini bicara soal ketaatan dan maksiat, walau tidak sampai kepada kekufuran. Mau beriman, beriman. Mau maksiat, maksiat. Jangan iman iya, maksiat iya. Bencong pengajian. Akhi, pilihan itu punya konsekuensi. Jangan engkau mau memilih, tak mau konsekuensinya. Kalau engkau ingin memilih ketaatan, ini konsekuensinya.
Jauhi maksiat, jauhi teman-temanmu yang mengajak kepada maksiat, jauhi arena maksiat, jauhi pembicaraan maksiat, jauhi penglihatan maksiat, jauhi pembicaraan maksiat, jauhi mendengarkan maksiat. Ini konsekuensi keimanan. Ketika engkau mengatakan saya ingin beriman, ini konsekuensinya. Namun kalau konsekuensinya saya tidak mau jadi orang yang beriman, silahkan. Lanjutkan maksiatmu, lanjutkan ghibah dan namimahmu, lanjutkan mencurangi timbanganmu, lanjutkan menzolimi transaksimu, lanjutkan kedusta-dustamu, lanjutkan. Karena engkau memang ingin memilih jalan kekufuran, ingin memilih jalan kemaksiatan, silahkan pilih. Allah memberikan engkau kemampuan untuk memilih dan memberikan kepadamu keleluasaan untuk memilih. Tapi pilihan sesuai dengan konsekuensi. Jangan pilihan Anda pilih, konsekuensinya Anda tidak terima. Tak ada orang yang mau itu dilakukan kepadanya, apalagi Allah. Walillahil matsalul a'la. Saya ingin beli rumahmu, tapi saya malas nyicilnya. Siapa yang mau coba? Saya ingin cicil 10 tahun. Ternyata sebenarnya 50 tahun pun gak lunas. Siapa yang mau coba? Itulah dia orang-orang yang membuat pilihan tapi tidak mau apa? Konsekuensi pilihan. Hidup itu harus pilihan. Dan ini yang diketahui oleh para sahabat. Kalau dia memilih untuk mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, siap dengan aneka ragam cobaan, hinaan, cacian, makian, aniaya, atau mungkin nyawa yang harus melayang. Itulah para sahabat. Ketika mereka harus memilih apa? Jalan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Karena pilihan di hadapan mereka dua. Ikut ayah mereka, nenek moyang mereka, kebiasaan-kebiasaan kaum Quraisy jahiliyah, atau memilih Rasul yang datang dengan agama yang berbeda, ketaatan yang berbeda, akhlak yang berbeda, dan kebiasaan yang berbeda. Pilihan dua. Kalau memilih orang tua dan kebiasaan nenek moyang, aman dari aneka ragam gangguan dan aniaya. Namun kalau berani memilih Rasul SAW dan keiman kepadanya, siap-siap untuk menderita. Yang terjadi pada zaman kita sekarang, saya ingin memilih jalan Allah dan Rasulnya, namun saya tak mau menderita. Saya ingin pilih jalan Allah dan Rasulnya, namun saya tidak mau diuji dalam keimanan saya. Saya ingin bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun saya tidak mau meninggalkan kebiasaan buruk saya. Tanpa mengurangi rasa hormat, antum tahu isi handphone antum ada apa? Apa isi galerinya dan apa isi history dari apa yang antum lihat? Itulah dirimu. Itulah dirimu. Jangan tanya kepada orang lain saya siapa. Lihat saja apa isi galeri handphonemu, lihat saja apa history yang engkau tonton, itulah dirimu. Dan jangan katakan kepada aku, jenggotku membuat tontonanku dihapus oleh Allah di hari akhirat. Celana isbalku membuat histori handphoneku tak masalah. Siapa bilang? Mana ayatnya dan mana hadisnya? Akhi fiddin, seriuskah kita beragama? Ukhti fiddin, seriuskah engkau beragama? Atau agama bagimu mainan? Bukan konsekuensi pilihan hidup. Apa agama bagimu? Hanya baju? Wallah, alangkah mudahnya beragama kalau hanya baju. Alangkah mudahnya masuk surga kalau berubah baju selesai. Surga itu berat, surga itu mahal. Tak sesuai, tak bisa dengan baju saja saudaraku. Fahami itu. Tak selesai dengan jenggot saja wahai muslim. Fahami itu.
Butuh pengorbanan harta, butuh pengorbanan keluarga, butuh pengorbanan waktu, butuh pengorbanan perasaan, butuh pengorbanan pekerjaan. Itulah dia surga yang Allah janjikan untukmu di akhirat. Engkau mau surga, tapi tak mau jalan ke surga. Engkau mau ke surga, tapi tak mau meninggalkan jalan ke neraka. Inilah orang yang memilih dan tak mau konsekuensi pilihan. Akhirnya, itulah yang terjadi. Aku masih seperti yang dulu, tak ada yang berubah. Hanya berubah penampilan. Karena handphone antum sudah azan, terpaksa anda berhenti. Walau sebenarnya handphone tak boleh untuk azan. Beberapa bulan yang lalu atau sekian tahun yang lalu anda dapat fatwa dari Syekh Al-Utsaimin, handphone dijadikan untuk azan, untuk alarm dan azan itu maksiat. Karena azan bukan untuk alarmmu. Maka hilangkan seluruh alarm yang suaranya adalah suara azan. Azan lebih mulia daripada itu, saudaraku. Di sana ada orang yang alarmnya kopi dangdut. Anda samakan azan dengan kopi dangdut? Lihat bagaimana penghinaan kita kepada azan. Sudahlah. Alarm itu cukup. Kambing mengembek, kucing mengeong, kerbau ngapain kerbau? Menguap gitu. Apa namanya? Oh, enggak tahu anak mengemeh apa. Cukup ayam berkokok. Atau deringan alarm yang dia adalah suara alarm. Hindarkan hal yang berbau agama hanya untuk sekedar mengingatkan. Kalimat-kalimat yang ada dalam azan itu kalimat-kalimat mulia, tak pantas hanya untuk sekedar alarm. Kalau antum memegang aplikasi untuk waktu, cukup sekedar tahu waktu. Bukan tak perlu harus diazan-azankan. Ini nasihat kepada yang ada karena kesempatannya terdengar barusan. Dan kepada yang lain dari kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan acara ini sekarang ini atau masa yang akan datang. Azan bukan untuk itu. Wallahi azan itu untuk hal yang lebih mulia. Mengingatkan Anda, memanggil Anda untuk datang menghadap Sang Pencipta, bukan alarm. Mungkin sampai di sini secara materi karena waktu sudah masuk, dan kita lanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah, sholat sunat. Setelah sholat sunat lanjutkan dengan tanya jawab sampai waktu yang Allah inginkan. Bisa jadi sampai jam 12. Allahu a'lam. Nah.